Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi kan sama Kak Anita hari Minggu ini di IHMPA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA. Ya meskipun ketemunya masih secara virtual ya adik-adik ya, nggak apa-apa, jangan sedih, oke? Hari ini tanggal berapa ya adik-adik ya? Iya, hari ini tanggal 13 Maret 2022. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi sama-sama. Ya adik-adik ya, adik-adik nyanyi sama-sama. Kalau ada adiknya diajak, ada kakaknya diajak yang masih PA. Kakak aku kelas tanggung, nggak mau diajak IHMPA, Kak. Diajak aja. Kita nyanyi sama-sama, kita ibadah sama-sama. Kita nyanyi dalam nama Yesus. Adik-adik, kita berdoa bersama untuk membuka ibadah kita pada hari Minggu ini. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan sertai kami sehingga kami boleh beristirahat tadi malam dan kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk mengikuti IHMPA. Kiranya Tuhan Yesus sertai segala aktivitas kami dalam ibadah hari Minggu pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan pada hari ini meskipun secara virtual boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi Siapa Bikin Bunga. Adik-adik masih ingat nggak ya lagunya ya? Pasti masih ingat lah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Ya, adik-adik kita akan membaca Mazmur dari, sebentar Kak Anita tulis deh. Ya, Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8.
Kalau adik-adik belum bisa membuka Alkitab sendiri, cari Mazmur ada di mana. Boleh minta tolong papa, mama, kakak, opa, oma, tante, om, boleh. Ya, minta tolong dong, opa, bukain Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pak Anita sudah dapat nih. Yuk kita baca secara silih berganti. Adik-adik nanti baca tulisan yang tercetak ke dalam. Kak Anita membaca tulisan yang tercetak keluar. Are you ready? Kita baca yuk. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Ya, kita tutup Alkitabnya, lalu diletakkan di samping adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang akan bercerita pada hari ini? Adik-adik ada yang bisa tebak nggak ya? Hari ini yang mau bercerita siapa ya? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi, senang ku baca Alkitab. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita nyanyi, senang ku baca Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Opi dalam IHMPA secara online. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kak Opi mau ajak adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau saat ini kami boleh kembali hadir bersama-sama secara virtual untuk kami boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan dalam IHMPA. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman hari ini. Kami menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kak Opi mau ajak adik-adik, kita mau sama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan membuka dari kitab Markus. Markus pasal 7, kita akan membaca ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem
datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ya adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, kalau adik-adik perhatikan, ya, di situ banyak membahas tentang hal membasuh diri, membasuh tangan. Ya, adik-adik, kalau sekarang nih sedang ada COVID, ya kita punya kebiasaan baru, ya salah satunya rajin mencuci tangan. Sebelum Kak Opi masuk cerita, yuk Kak Opi ajak adik-adik kita lihat gimana sih cuci tangan yang benar kalau untuk sekarang, ya. Kita lihat sama-sama ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk.
Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ya, adik-adik, itu tuh caranya cuci tangan yang benar untuk zaman sekarang. Tapi adik-adik tahu nggak, zaman yang saat tadi kita baca Markus nih, kitab Markus nih, zamannya Yesus berbeda pengertiannya, pemahamannya orang-orang Farisi tentang mencuci tangan. Kalau sekarang kita mencuci tangan supaya tangan kita bersih dari kuman, bakteri, kotoran, ya nggak? Tetapi kalau zamannya dulu nih, zamannya kitab Markus nih, tadi dalam kitab Markus ini, pemahaman yang dipahami oleh orang Farisi, mencuci tangan, membasuh diri, itu berhubungan dengan segala hal yang bersifat najis. Jadi mencuci tangan, membersihkan diri, mandi, itu untuk membersihkan diri dari hal-hal yang najis. Najis itu bolehlah disamakan dengan kotor atau hal yang menjijikkan. Nah, di pemahaman orang Farisi, orang-orang yang tidak taat melakukan Taurat Tuhan, itu disebut juga najis. Ya, jadi untuk membersihkan kenajisan, membersihkan kekotoran, itu mereka memahaminya dengan mencuci tangan, membasuh diri, itu akan membersihkan mereka dari najis. Nah, karena orang Farisi ini menganggap kalau najis itu bisa menular loh adik-adik. Misalnya gini, Kak Upi ini misalnya melanggar nih, nggak taat sama firman Tuhan. Terus ketahuan nih sama orang Farisi. Nah, Kak Upi dianggap Kak Upi najis karena tidak taat sama hukum Taurat, tidak melakukan hukum Taurat, ketahuan sama orang Farisi. Nah, orang Farisi yang tahu nggak mau deket-deket Kak Upi. Nggak mau, Kak Upi bakal dijauhin, nggak mau deket-deket. Soalnya nanti kan Kak Upi najis nih. Nanti mereka jadi ikutan najis. Mereka nggak mau deket-deket sama Kak Upi. Terus kalau misalnya tahu nih Kak Upi pegang sesuatu, misalnya makanan nih, ada makan bersama, tapi tahu karena Kak Upi najis, terus Kak Upi makan nih. Terus orang Farisi yang tahu nih Kak Upi najis nih, terus kalau pegang yang kesenggol sama tangannya Kak Upi, mereka ketularan najis. Jadi mereka nggak mau deket-deket. Nah, jadi menganggap, jangan deket-deket, nanti kita ketularan najis. Nah, jadi pemahaman yang seperti itu yang masih dipegang oleh orang Farisi. Yesus menegur orang-orang Farisi lewat di dalam pembacaan kita ini. Jadi saat itu orang Farisi melihat ya ada murid-murid Tuhan Yesus yang makan tanpa cuci tangan, tanpa membasuh diri. Nah, mereka menganggap kalau tidak membasuh diri, tidak cuci tangan, kan kita nggak tahu murid Tuhan Yesus tuh habis pegang apa, habis melakukan apa, apakah ia bersentuhan dengan orang yang najis di luar sana. Nah, tanpa membasuh tangan, mereka makan. Jadi, orang Farisi ini agak gimana gitu ya. Lalu tanya sama Yesus, Yesus, kok anak muridmu itu loh, kok nggak cuci tangan sih sebelum makan? Kan najis, kan kotor. Nah, jadi pengertiannya itu berbeda ya dengan sekarang loh ya. Kalau zaman dulu tuh belum kenal kuman, bakteri. Nah, jadi pengertiannya membasuh tangan itu pokoknya masih berhubungan dengan hal-hal yang najis, yang kotor, yang melanggar hukum Taurat. Nah, jadi dengan peristiwa ini, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi ini. Jadi, kalau misalnya ada orang yang misalnya melakukan kesalahan, tidak mentaati hukum Taurat, itu bukannya dijauhin, tetapi diingatkan. Ya,
dijauhin karena nggak mau ketularan najis. Itu bukan hal yang benar. Jadi Yesus mau kalau misalnya orang Farisi ini lihat ada temannya atau kerabatnya yang saat itu tidak taat, melakukan kesalahan, tidak mentaati hukum Taurat, itu diingatkan, didoakan, bukan dijauhi. Ya, jadi Yesus mau kita mengasihi orang-orang yang tidak taat itu tadi, supaya mereka kembali taat. Jadi bukannya dijauhi. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar ya, tidak setiap kali, setiap waktu semua orang itu melakukan semuanya itu hal benar terus. Ya, teman kita mungkin ada 1 kali, 2 kali melakukan kesalahan. Nah, kalau kita tahu teman kita melakukan kesalahan, bukannya dijauhin, jangan deket-deket sama dia. Kemarin tuh lo dia pukul, misalnya melihat dia berkelahi. Kemarin lo dia pukul temannya, jangan deket-deket sama dia. Nah, kalau adik-adik tidak mengingatkan, tidak mendoakan, tidak menegur, temannya mana tahu kalau dia sudah berbuat salah menyakiti temannya. Ya, jadi kalau adik-adik lihat teman kita melakukan kesalahan, diingatkan, ya, itu tandanya adik-adik mengasihi temannya adik-adik loh, supaya temannya adik-adik yang tadinya melakukan kesalahan tidak mengulangi lagi, kembali mengasihi temannya. Nah, itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa sih? Mengasihi, iya betul, mengasihi teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada yang berbuat salah, tidak taat, bukannya dijauhi, tapi diingatkan, ditegur, lalu didoakan juga, ya, karena itu adalah wujud kita mengasihi teman kita, wujud kita mentaati perintah Tuhan. Bisa ya adik-adik ya? Iya, kita belajar mulai dari sekarang. Ingat kalau ada yang temannya sedang tidak taat, kita ingatkan, kita doakan sama-sama. Kita mengasihi teman kita. Mengasihi. Papa mama juga boleh diingatkan kok adik-adik. Kan papa mama juga bisa berbuat salah. Ya, boleh diingatkan, boleh didoakan. Tetapi tetap ngomongnya harus sopan. Kalau ngomong sama papa mama atau sama orang yang lebih tua, tetap harus sopan ngomongnya. Tidak boleh adik-adik misalnya merasa tahu mama salah nih, lalu mama nggak boleh gitu. Itu juga bukan cara yang baik. Jadi ketika kita mengingatkan, kita juga menggunakan kata-kata yang penuh kasih, ya, bukan dengan marah-marah, ya. Oke adik-adik, bisa ya? Iya, kita belajar sama-sama. Adik-adik belajar, Kak Opi juga belajar, ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini, ya. Kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri berkat firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami mengasihi teman-teman kami sebagai wujud ketaatan kami kepada perintah Tuhan. Ajar kami untuk mengingatkan teman kami dengan kasih, mendoakan teman kami yang sedang tidak taat, supaya boleh kembali taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kembali ke Kak Anita ya. Gimana nih adik-adik setelah tadi mendengarkan firman Tuhan? Seru nggak? Bagus nggak ceritanya? Wah. Tapi adik-adik ngerti kan ya? Hari ini Tuhan mau adik-adik seperti apa?
Firman Tuhan hari ini menceritakan apa? Waduh, seru sekali ceritanya ya, bersemangat. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik nanti kalau adik-adik mau memberikan persembahan, boleh sampaikan ke papa, ke mama, ke opa, ke oma, bilang, opa, oma, atau papa, mama, persembahannya dititipkan di koordinator sektor ya, atau ke kantor gereja kalau papa, mama, opa, oma lagi ibadah di gedung gereja. Boleh juga transfer ya adik-adik ya. Kalau papa mamanya nggak usah ke kantor gereja, ditransfer aja. Boleh adik-adik ditransfer ya. Nomor kodenya, kode untuk transfernya itu ada di Warta Jemaat. Jadi nanti disampaikan aja adik-adik. Bilang ke papa, ke mama, kalau mau transfer pak, mah nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat. Tuh, ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sambil bernyanyi. Ku diberikan kidung baru. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Kita berdoa ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami, yaitu berkat yang Engkau berikan kepada keluarga kami, dari papa, dari mama, dari opa, dari oma. Sedikit dari berkat yang Tuhan berikan ini kami berikan, kami persembahkan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan ke hadirat Tuhan dan boleh dikelola dengan baik untuk pembangunan gereja kami dan untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan berkat kepada orang tua kami, sehingga kami pun boleh berbagi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sebentar lagi ibadahnya selesai. Ya sedih deh, sedih nggak ya atau senang? Akhirnya ibadahnya selesai. Adik-adik, Kak Anita mau tanya nih, adik-adik sekolahnya udah tatap muka belum sih? Udah ya? Gimana, enak nggak ketemu sama teman-temannya langsung sekolah? Seru ya? Enak ya? Kita berdoa sama-sama adik-adik ya, biar kita bisa ketemu lagi kayak waktu dulu nih, ya, ketemu ibadah bareng sama teman-temannya. Tapi adik-adik, Kak Anita mau ingatkan nih adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana, dan rajin cuci tangan ya. Adik-adik makan makanan yang sehat, makan sayur, minum air putih yang banyak, biar sehat. Ya, jadi kalau ada virus bisa, gitu, kita lawan virusnya. Biar virusnya mati, gitu ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik semuanya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya mau online, mau ketemu, tetap adik-adik semuanya semangat, tetap ikut setiap hari minggunya ya. Jangan sampai nggak ikut, adik-adik nanti Kak Anita sedih. Adik-adik udah nggak ketemu adik-adik, terus adik-adik nggak mau sekolah minggu. Jangan ya, sekolah minggu ya.
Oke adik-adik ya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya. Kita ketemu lagi minggu depan melalui channel YouTube, masih di channel YouTube, masih virtual adik-adik. Oke, kita sebelum menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan bernyanyi. Kita nyanyi, apabila kita sukacita. Masih ingat ya adik-adik ya? Kita nyanyi sama-sama yuk! Tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. KOP ajak adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang sudah boleh kami laksanakan hari ini. Ibadah secara virtual, kami percaya Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, mendengarkan berkat firman Tuhan, memberikan persembahan. Kami percaya ibadah kami ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa menerapkan kebiasaan baru ya. Iya, oke? Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.